ini lebih dari 20 batang satu pokok ini. Ntar dulu ya, seperti ini. selesai dulu sana Pak ya. Baru ditanami ya. Iya. Kalau mungkin keluar rumputnya nanti kan sekalian disemprot kan ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan siang hari ini seperti biasa masih di seputar pemukiman transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Dan pada saat ini saya berada di transmigrasi Sepunggur tahun keberangkatan atau tahun penetapan 2017. Lebih tepatnya saya berada di lahan pinjam pakai di tempatnya Mas Hendrik ya. Saat ini Mas Hendrik masih mau mengembangkan daun bawangnya, karena sudah beberapa hari saya tidak kesini untuk melihat perkembangan daun bawang tempatnya Mas Hendrik seperti itu. Dan alhamdulillah untuk cuaca di siang hari ini sudah berapa hari ya, 2 hari atau 3 hari ini cuaca di sini sangat seperti sahdu sekali, enak rasanya, nggak begitu panas ya, angin juga sepoi-sepoi. Dan juga air terlihat keruh di sini karena saat ini di daerah Sepunggur 2017 masih diadakan yaitu pencucian parit ya, pencucian parit untuk membersihkan seperti ini apa, kotoran-kotoran kayu-kayu seperti ini untuk dibuang dan tanggulnya ditinggikan lagi seperti itu. Jadi kabar baik juga, alhamdulillah sekali. Dan untuk 2016 juga sudah mulai dikerjakan tanggul bloknya seperti itu. Baiklah, kita lanjut lagi ke lahannya Mas Hendrik untuk melihat perkembangan di sana. Jadi mohon maaf sekali, ini mungkin saya sedikit menyampaikan untuk yang bagian depan sini ya, mohon maaf sekali ya ini. Mungkin sering disampaikan sama Bang Madrim ataupun teman-teman yang lain. Jadi untuk di sini memang apa ya, sama Mas Hendrik itu dibiarkan seperti ini karena ini masih di dalam apa ya, pengerjaan atau ya wilayah pengerjaan Pak Sutrisno transmigrasi 2016 seperti itu. Jadi ini untuk jalan, hanya cukup untuk jalan aja ke sana ya, sedikit, karena sengaja memang nggak dibersihkan karena masih dalam olahan ya, olahan Mbah Sutrisno untuk ditanami. Seperti kemarin di sini contohnya kacangnya ini sudah apa ya, diambil ya, sudah dipanen kemarin, yang kelihatan hijau-hijau kemarin sekarang sudah nggak ada karena sudah dipanen Mbah Sutris. Dan juga di sini sebenarnya mau disemprot, tapi di sini masih ada tanaman ini keladi, tanaman keladi untuk ya, tanaman keladinya Mbah Sutris tentunya seperti itu, kecuali dengan izinnya Mbah Sutrisno untuk disemprot seperti itu baru bisa disemprot, dikerjakan seperti itu. Tapi kan karena ini masih wilayahnya yang ukuran 50-50 ya, ini tempat pertaniannya Mbah Sutrisno. Dan juga ini kan Mas Hendrik ini hanya menempati rumahnya yang depan ya. Kalau tempat pertaniannya Mas Hendrik itu bagian belakang, ukuran 0,70 0,70 ya? Ya, 0, hektar kurang seperempat. Ya, atau 3/4 ya? 3/4. Ya, 3/4. Telung perapat lah ya, orang genep sehektar. Jadi yang depan ini kan bukan wilayah ya, tapi masih dalam tangan pengelolaannya Bapak Sutrisno. Mbah Sutrisno. 2016. Ini mau dibersihkan, tapi kan ini bawah kan tanaman. Ya. Muntul tanaman muntul. Nanti ini biar beliau sendiri yang membersihkan. Betul. Kecuali nanti Mas Hendrik ada izin dari Mbah Sutris. Oh, bersihkan aja nggak apa-apa. Tapi untuk saat ini masih dalam belum ada izin. Sudah, kalau tiba-tiba di sini
ininya apa rumput-rumputnya ini disemprot atau tanamannya disemprot, otomatis kan nanti orangnya ke sini kan, kenapa ini disemprot, kan nggak enak. sama Mbak. Gitu. Kita hanya ya mungkin bagus lah Mas Henry, menghargai atau apa ya. Ya intinya yaitu menghargai wong ini kan beliau yang nanam Mas. Betul. Semak dulu nggak apa-apa. Nanti rumputnya ini malah diambilin orang-orang, bisa manfaat juga untuk ternak. Ya. Kambing, sapi, orang-orang di sini yang ternak kan. Betul. Baiklah Pak Matrim, terima kasih sekali. Tak lanjut ke belakang dulu. Siap. Saya tak nunggu di sini, juga saya sambil nunggu teman yang datang. Iya betul. Teman saya makhluk halus. Oh gitu kah? Iya. Saya tak ke belakang dulu untuk melihat perkembangan pertaniannya Mas Hendrik. Dan di sini kemarin ini sempat ditanami kacang sama Pak Mbah Sutrisno ya. Tapi sudah dipanen juga kacang tanah ya. Terus di situ juga kemarin ada daun bawang juga sudah dipanen sama Mbah Tris ya. Kalau untuk tanah bagian sini sangat apa ya? Mabiur atau apa ya? Ini ya tanahnya sudah tuh. Karena sudah sering diolah, sering dicangkul, mabiur sekali. Dan apa ya? Ditanami seperti ini ya. Dulunya tanaman muncul semua di sini. Jadi sudah tanahnya sudah bagus, mabiur. Kalau awalnya memang ya, kalau seperti di belakang di sana tempat Mas Hendrik ya, tanahnya dicangkul itu agak nggak begitu mabiur ya. Tapi lama kelamaan jadinya mabiur atau lembut ya, seperti itu. Jadi seperti inilah perjuangan petani rantau asal Malang pada saat ini. Cangkulannya sudah lebar ternyata. Tuh, Mas Hendrik di belakang sana sudah nyangkul. Nah, jadi ada yang menanyakan kabar Mas Hendrik. Alhamdulillah kabar Mas Hendrik sehat selalu. Karena dalam beberapa hari saya tidak bikin konten di sini, jadi kabar Mas Hendrik alhamdulillah sehat dan masih beraktivitas seperti biasa untuk memajukan pertaniannya ya di sini. Alhamdulillah untuk daun bawangnya ini memang sengaja nggak begitu dirawat sekarang ya, cuma dicabut-cabut rumputnya aja, dikarenakan ini rencana sama Mas Hendrik mau ditanam kembali, dikembangkan kembali. Jadi apa ya, kalau seandainya ini untuk dijual, ini sudah masuk jual ya dari kemarin sebenarnya, tapi karena ini mau dikembangkan sama Mas Hendrik jadinya ya dibiarkan seperti ini ya. Memang ini sudah sebagian sudah banyak sekali ini ya, ada yang ini nih, kalau untuk bibit ini sudah tuh ini lebih dari 20 batang satu pokok ini, seperti ini sudah banyak. Kalau ini memang tanaman susulan ya, ini yang ini sudah banyak tuh. Jadi lebih dari dalam satu pokok dulunya awalnya 1 atau 2, sekarang sudah berlipat-lipat ya, seperti itu. Perkiraan saya kemarin kan satu pokok jadi 4 ya, jadi 4 batang perkiraan saya ya, hanya kira-kira seperti itu. Jadi seandainya ini ditanam sekarang 1 gulut, itu bisa menjadi 4 gulut, seperti itu. Itu perkiraan saya jadi 4, tapi kalau lebih dari itu ya, lebih lagi dari gulutannya. Ini yang paling kemarin yang paling bagus, paling hijau yang sebelah sini ya, yang tanaman kemarin sebenarnya yang ditanam kemarin itu yang sini itu yang siap konsumsi ya, tapi jadinya cepat besar ya. Ini ini jadi berapa ini, besar ini tuh. Jadi makin lama makin banyak anaknya, tapi makin kecil karena kebanyakan anak ya. Makin lama makin kecil, bukan makin besar tapi makin kecil, tapi karena kebanyakan anak, seperti itu. Jadi Mas Hendrik itu masih melanjutkan pembuatan bedengan di sana. Ini dulu juga sudah dibuat bedengan di sini, tinggal dikecerik lagi, nanti bisa ditanami juga.
Jadi seperti itulah. Ini masih ada, sudah ada beberapa bedengan lagi siap ditanami. Nah, cara bedengannya pun sekarang berbeda ya dengan yang dulu. Kalau dulu itu yang bagian dalam itu tidak dikecrik ya. Yang bagian dalam hanya mengambil tanah bagian sini, parit sini dilempar ke sini lalu diratakan. Kalau sekarang sudah dikecrik-kecrik seperti ini. Jadi paritnya nggak perlu dalam-dalam, yang penting diambil tanah apa ya, tanah atasnya aja. Nah, ini sudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 gulut kali 10 meter. Apa kabar Mas Hendrik? Kabar baik ya, alhamdulillah ya. Nah, ini lagi nyangkul-nyangkul lagi Mas Hendrik ya. Bikin tambahan gulutan Mas Hendrik ya. Amit. Ke sana Amit ya. Iya. Nah, aman. Jadi rencana ini mau dibikin gulutan semua ke sini ya? Iya, sampai mentok. Sampai mentok sana ya? Iya. Nah, jadi apa ya, makin lebar aja nih nanti apa namanya, tempat tanamannya ini ya. Iya, makin lebar. Ya karena apa namanya, Mas Hendrik juga kan di sini apa ya, ketika Pak D Faroji minta bantuan kan ikut membantu juga di sana ya Mas Hendrik ya. Iya. Membantu itu maksudnya bukan membantu cuma-cuma, tapi Mas Hendrik di sana Iya, dibayar ya. dibayar. Ya Mas Hendrik juga kan butuh beli apa tadi, garam. Ya jadi seperti itu. Ya, Jadi karena berhubung ya kerjaan saya sendiri banyak Pak gitu loh. Akhirnya ya Pak Duta kan. Jadi pada hari ini sebenarnya Mas Hendrik disuruh di sana ya, Iya. tempatnya Pak D Faroji. Cuman dikarenakan Mas Hendrik ini kerjaannya banyak, jadi iya. Mas Hendrik terpaksa tidak bisa membantu di sana itu. Ya karena harus menyelesaikan ini dulu kan, terus ya menanamnya pun juga nggak selesai sehari kan ini. Iya betul. Menanamnya pun juga. Jadi ini memang sengaja dibiarkan dulu untuk ya, kepanasan dulu ini ya. Nggak langsung ditanami ya Mas? Iya, biarkan bentar dulu ya, penting selesai dulu sana Pak ya. Baru ditanami ya. Iya. Kalau mungkin keluar rumputnya nanti kan sekalian disemprot kan. Ya. Sekalian disemprot biar nggak balapan nanti sama bawangnya. Oh iya ya, ini bisa biarpun nanti keluar rumputnya kan disemprot dulu baru langsung ditanam ya Mas ya. Iya. Oh iya betul juga itu. Jadi seperti itulah. Sekarang sudah sampai di sini ya, panjangnya itu sekitar kurang lebih ini 10 meter lebih ya kesananya. Ada kalau 12 meter ya. Ada Mas ya? Iya. Ada lah 12 meter ini. Kira-kira segitulah. Lebar ini sekitar 120-an. Lebar 120. Jadi ini memang sudah dicangkul semua ke dalam ini ya. Tercangkul semua ini ke dalam. Nih. Mas Hendrik ini perantau nekat, tapi dengan apa Mas Hendriknya ini memang awal-awal mula di sini kan apa ya, belum pernah bertani, tapi belum pernah menanam daun bawang. Tapi pada saat ini sedikit demi sedikit Mas Hendrik kan apa ya, bisa melihat teman-teman yang lain yang di sana, seperti contohnya Pak D Faroji, itu bisa menjadi contoh Mas Hendrik juga. Akhirnya iya kan banyak di sini Pak. Mas Ari. Iya. Bakso malah jos ya. Iya malah jos itu. Kan ya sering-sering main ke sana kan ya, sering juga. Tempatnya bakso ya. Iya. Nah, ya cari informasi ya. Cari informasi. Caranya bagaimana mengolah lahan supaya, karena bakso juga. Iya. Daun bawangnya jos sekali tuh. Jos sekali. Berapa luas itu dia? Itu bakso itu hampir 1 hektar itu daun bawang. Bibitnya aja 1 jalur itu 50 kilo.
setengah kuintal loh. Bibitnya luar biasa. Sangat luar biasa. Makanya itu kan. Satu jalur 50 kilo. Itu ada berapa jalur kemarin saya hitung itu ya sana ya. Bakso itu. Jadi sebelumnya memang di sini memang dulunya ya itu rata-rata petani daun bawang ya. Tapi dikarenakan apa ya, tanahnya kurang bagus, lambat tahun kurang normal ya, nggak seperti awal mula dulu. Jadi ketika ditanam satu kali katanya bagus, 2 kali masih bagus, 3 kalinya itu kayak berkurang hasilnya. Jadi kebanyakan masyarakat di sini yang memilih tidak meninggalkan sebenarnya ya, memilih bekerja lain ya. Sebenarnya masih kadang-kadang masih bertani juga di lokasinya, cuman masih banyak kerja di luar seperti itu. Dikarenakan tanahnya sekarang agak susah diolah. Tapi di sini sih saya lihat sudah mulai banyak lagi Mas Hendrik ya, Iya. yang mulai bertani lagi. Ya kayak Mas Pandi dulunya kan juga petani daun bawang kan. Betul. Mas Pandi. Dan sekarang pun beliau juga kayaknya nggak nanam lagi kan. Iya, mulai nanam lagi sekarang. Mulai nanam lagi. Mulai nanam lagi sekarang sudah. Dulu padahal ya saya tahu sendiri sih, bukan saya ngomong ada-ada ya. Dulu Mas Pandi itu cara apa ya, kan ada perahunya. Jadi ketika panen Mas Pandi itu ngantarnya ke sana, ke Selimut 3 pakai perahu. Oh, langsung ke perahu, pakai perahu seperti itu. Saya tahu sendiri dulu Mas Pandi ketika ngantar ke sana sih. Hasilnya pun banyak itu. Banyak kan, kan? Banyak waktu itu. Sampai berkintal-kintal apa ton-ton katanya. Waktu itu cuman harga kan masih murah, nggak sekarang kayak sekarang. Kalau sekarang kan sampai 50 ribu. Dulu berapa Pak? Dulu 7.000, 17.000, naik lagi turun des sampai pokoknya begitu, naik turun dulu. Kalau sekarang kan rata-rata kan di atas 30.000. Iya. Tahun ini malah kayaknya rata-rata itu 40.000, 50.000 tahun ini. Ya alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti ini Mas Hendrik di sini bisa ditanam dengan bagus. Ya, mudah-mudahan lah. Jadi seperti itu. Nah, saya lanjut lagi untuk melihat ke belakang lagi. Ke sini, ini juga rencana Mas Hendrik mau lanjutkan ke sini. Kalau nggak cukup, otomatis ke sini ya Mas Hendrik ya. Iya ya, ke situ. Kalau lokasinya yang depan sini nggak cukup, otomatis Mas Hendriknya ini ke belakang lagi untuk bikin bedengan di sini lagi ya. Ini kalau ini bekas akar-akar ini, akar yang lama jabuk, jadinya seperti ini. Karena di sini nih harus awal mula membabat ya seperti ini. Jadi masih semak seperti itu tuh, kayak hutan muda lah, kayak hutan muda. Jadi penuh perjuangan ketika Mas Hendrik membabat ini ya. Ini sekitar lalu sampai sini ya sudah ada 50 kali 50. Kalau sampai ini ya babatan ini selesai, ditanami semua. Ya secara perlahan, secara apa ya, pelan-pelan akhirnya Mas Hendrik bisa merambah lagi ke belakang untuk membuat bedengan ya. Sangat luar biasa, cara pelan-pelan aja. Alhamdulillah sekali. Ini berkat doa-doa teman-teman semua yang ada di sana. Jadi semakin hari semakin bertambah. Memang untuk sementara ini daun bawangnya itu masih belum dijual ya, tapi mau dikembangkan lagi. Seandainya sudah dijual sudah dari kemarin sebenarnya, tapi kan mau dikembangkan lagi untuk dibuat bibit ya. Jadi kalau untuk bibitnya itu kalau dipencarkan semua, insya Allah ini sampai ke sini nih full, masih ada bibit di sana. Insya Allah full ke sini ya. Karena rencana Mas Hendrik ini mau sampai ke sini nanti ditanami semua ya, tanami semua, bikin bedengan semua. Jadi sambil menunggu apa namanya, bikin bedengan di sana katanya Mas Hendrik tadi tumbuh rumput nggak apa-apa, nanti sekalian disemprot lagi pakai racun rumput. Setelah itu ditanam lagi, tanami daun bawang.
Daripada kita kejar-kejaran sama rumput, lebih baik rumputnya suruh tumbuh, dikasih mati, disemprot, lalu ditanam daun bawang. Mungkin seperti itu. Baiklah teman-temanku semuanya, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi, sedikit lagi mungkin saya sampaikan di sini, lahannya Pak Ahazazuli ya, samping sebelah sini nih. Samping sebelah sini ya. Di Mas Hendrik ini berdampingan dengan Pak Ahazazuli. Seperti itu. Jadi ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Karena saya manusia biasa, banyak salah dan keliruan dalam bertutur kata, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Hendrik ya. Ya, apa namanya? Alhamdulillah hari ini bisa kesini Mas Hendrik.